Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih, selamat sore. Lewat peristiwa pandemi yang sudah kita bersama-sama rasakan 2 tahun terakhir ini, satu hal yang secara drastis akan mempengaruhi hidup kita, nyata-nyatanya adalah soal kesehatan. Meskipun hati kita hancur lebur, misalnya ketika kita diperlakukan tidak adil, diledek orang, dimusuhi, stres anak muda diputusin sama pacarnya, stres mukanya jerawatan, perutnya nambah gendut, stres banyak hutang, toko sepi, pusing saudara berantem kiri dan kanan. Ternyata semuanya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hal kesehatan. Mau kita punya banyak aset, omset besar, tabungan berlimpah, teman banyak, posisi tinggi, jabatan luar biasa, wajah cantik, ganteng, tetapi ketika ada masalah soal kesehatan, maka secara drastis akan mempengaruhi hidup kita, hidup keluarga, hidup saudara, dan akhirnya mempengaruhi semua orang. Ada yang bilang kesehatan adalah kekayaan, tetapi tidak kebalikannya. Kekayaan tidak bisa membeli kesehatan. Maka orang bisa merasakan keselamatan, kegembiraan, sukacita, dan keberlimpahan adalah ketika orang merasakan kesehatan. Hari ini dalam Injil yang kita dengarkan, ada kisah yang sering kita dengar tentang orang yang berpenyakit kusta. Kusta pada zaman itu sangat jelas hingga sekarang adalah sebuah penyakit yang kronis, menular, dan membawa kepada kematian. Orang mengkaitkannya dengan dosa. Dosa orang tersebut atau dosa leluhurnya. Maka karena dia orang yang sakit kronis, menular, dan pasti mati, orang akhirnya mengisolasi orang yang sakit kusta. Dijauhi, ditinggalkan, physical distancing selama-lamanya. Jangan didekati, karena kalau tidak kita akan kena najis. Sudah sakit, masa depannya kematian, secara sosial pun dia ditolak hanya karena kesehatan. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam situasi tersebutlah Yesus itu datang. Ada gestur yang menarik yang bukan sekedar soal mujizat Yesus, tetapi gestur keselamatan yang bisa menjadi tawaran bagi kita semua umat beriman. Digambarkan oleh Lukas. Orang kusta itu melihat Yesus di sebuah kota, lalu ketika melihat tersungkurlah si kusta, dan dia memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Pertama, Yesus mengulurkan tangannya. Kedua, Yesus menjamah orang itu. Dan yang ketiga, Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Maka terjadilah mujizat, lenyaplah penyakit kusta orang tersebut. Lalu yang keempat, barulah Yesus menyampaikan, "Pergilah kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu seperti yang diperintahkan Musa." Lalu Yesus meminta dia untuk bersyukur dan berdoa kepada Tuhan atas kesembuhannya. Maka Bapak Ibu yang terkasih, kiranya gestur Yesus ini bisa menjadi gestur bagi kita semua. Ketika ada orang yang mengalami kesakitan, orang yang mengalami situasi hidup yang tidak menentu dan sangat membutuhkan kesembuhan, orang yang ditinggalkan oleh orang lain, orang yang disingkirkan, kiranya kita bisa menjadi penerus karya keselamatan Yesus. Pertama-tama, untuk mau mengulurkan tangan. Setelah mengulurkan tangan, ya kita jamah orang tersebut, lalu dengan lugas, "Ya, saya mau engkau menjadi sembuh." Ketika ada orang yang sedang sakit, orang yang berduka, ulurkanlah tangan kita dan jamahlah
dan upayakanlah kesembuhan baginya. Setelah itu, barulah ajak dia berdoa. Jangan sampai saya lapar, saya sedih, saya sakit, saya ditolak, malah pertama-tama disuruh berdoa. Ingat, gestur Yesus yang pertama, ulurkan tangan. Jamahlah dan upayakanlah keselamatan bagi dia. Setelah itu, berdoalah. Ini akan serupa dengan gestur yang Yesus lakukan dalam mujizat 5.000 orang laki-laki mendapatkan makan. Ketika ada orang lapar, yang diajak oleh Yesus apa? Ulurkanlah tangan untuk memberikan 5 roti dan 2 ikan. Setelah itu, barulah persembahkanlah itu semua kepada Tuhan. Orang lapar banyak di sekitar kita, orang sakit banyak di sekitar kita, orang yang disingkirkan banyak di sekitar kita. Maka ulurkanlah tangan kita kepada mereka, jamahlah dan upayakanlah keselamatan bagi mereka semua, dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, oleh karena kita semua menjadi perpanjangan tangan keselamatan bagi dunia.